Wajah-wajah lucu, imut, dan menggemaskan. Itulah kira-kira kesan pertama setiap orang saat melihat bayi-bayi ini. Jangan salah sangka, ini bukanlah tempat jasa penitipan anak yang sering kita jumpai di kota-kota besar. Tetapi ini adalah pemandangan yang cukup mengharukan di salah satu sudut ruangan khusus bayi di Panti Asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Hasan Diwe, Jombang. Panti Asuhan yang beralamatkan di Desa Watu Galuh, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini berdiri sejak tahun 1989. Sang pendiri adalah Kiai Haji Ahmad Dhofir, merupakan seorang ulama dan juga tokoh masyarakat cukup terkenal di lingkungan sekitarnya. Pada saat panti didirikan, awalnya hanya menampung santri dan anak yatim piatu yang berusia remaja atau berusia sekolah SLTP sampai SLTA. Panti Asuhan Al-Hasan ini mulai dikenal banyak orang semenjak tahun 2010. Walaupun pada dasarnya Panti Asuhan Al-Hasan ini berdiri sejak tahun 1989. Waktu pun terus berjalan, permasalahan kehidupan pun berubah sangat kompleks. Salah satunya adalah maraknya penelantaran bayi yang baru lahir yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Pembuangan bayi terjadi di mana-mana, seperti di terminal, di stasiun, di pinggir jalan, di teras rumah orang, di rumah sakit, dan bahkan di bak sampah. Atas dasar keprihatinan inilah, putra Kiai Haji Ahmad Dhofir, yaitu Dr. Andes Haji Miftahul Hinan, yang sangat akrab dipanggil dengan Gus Hinan. Beliau tergerak hatinya untuk meneruskan perjuangan ayahanda. Pada saat itu kami sempat berkecil hati karena ternyata menangani anak bayi itu jauh lebih berat daripada anak-anak besar. Bagaimana pula proses penanganan bayi yang terlantar hingga sampai ke panti? Anak-anak yang dikirim di Al-Hasan, yang ditempatkan di Al-Hasan ini, mereka latar belakangnya bermacam-macam. Ada yang anak ini sejarahnya dikirim ke Al-Hasan karena ditemukan bahwa anak ini dibuang di pinggir jalan. Menangani bayi usia 0 sampai 1 tahun merupakan tantangan yang cukup besar tersendiri bagi panti asuhan yang berlokasi di pedesaan ini. Sebab selain dibutuhkan perawatan yang intensif 24 jam penuh, juga perlu diperhatikan aspek-aspek seperti aspek kesehatan, kebersihan, nutrisi yang cukup, serta perawat yang berpengalaman. Kita klasterkan mereka agar tumbuh kembangnya semakin bagus. Ketika dia bercanda, ketika dia bermain, ada keseimbangan usia dan psikologis. Sebagai wujud untuk menuju satu kesejahteraan anak, tentunya di sini ada perangkat-perangkat yang kita siapkan. Di antaranya yang tidak kalah pentingnya adalah tenaga. Kaitannya dengan kebutuhan makan anak-anak ini, kita siapkan 2 juru masak. Kaitannya dengan kebersihan, kami siapkan 1 Pak Bun yang selama ini membersihkan lingkungan anak-anak sehingga lingkungan anak-anak selalu terjaga kebersihannya. Setiap ruangan kami melengkapi dengan 1 baby sister yang berpengalaman, minimal dia adalah yang pernah punya anak. Sehingga ketika kita adakan pembinaan bagaimana perawatan anak dengan baik dan juga pembinaan dari posyandu, mereka bisa nyambung. Semua tenaga yang kami pakai kami gaji sebagaimana pada umumnya kerja, walaupun gaji kami masih jauh dari kecukupan. Untuk menjaga kesehatan dan mengontrol perkembangan bayi, kiat yang dilakukan oleh Panti Asuhan Al-Hasan cukup inovatif. Terobosan-terobosan selalu dilakukan. Misalnya bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk mengadakan posyandu secara khusus di panti, atau bahkan menggandeng rumah sakit atau dokter spesialis secara gratis. Hal ini dilakukan apabila secara insidentil para bayi mengalami gangguan kesehatan agar secara cepat tertangani dengan baik. Dan setiap bulan ini kader-kader posyandu itu ada di Panti Asuhan Al-Hasan dilengkapi dengan bidan untuk mengontrol kesehatannya. Fasilitas yang diberikan oleh panti terhadap bayi-bayi tersebut cukup memadai.
mulai dari tiap bayi satu box, lengkap dengan kasur, guling dan selimut, penerangan yang cukup, ruangan ber-AC, tempat memandikan bayi yang sangat layak, dapur, dan peralatan makanan serta minuman bayi yang cukup higienis, serta dilengkapi dengan televisi dan DVD player untuk memutar lantunan-lantunan kalimah thayyibah yang cukup merdu didengar di telinga sang bayi. Saya katakan bahwa bayi itu secara teori berat, secara prinsip ekonomi sangatlah besar kos yang kita butuhkan. Akan tapi ketika manajemen keyakinan kita, manajemen kolbu kita bagus, yang diiringi dengan satu kesabaran dan ikhtiar, alhamdulillah selama ini Allah senantiasa memberikan solusi. Anak-anak kami yang bayi, per anak itu minimal kebutuhan mereka tidak sedikit, karena kita harus siap dengan pempes saja. Per hari, sehari semalam itu minim masih 5 pempes. Biasanya kalau dia susunya kuat bisa ke angka 7-8 pempes sehari semalam. Perlu kami informasikan, selama ini kami pakai susu formula dengan susu yang paling murah, tapi insya Allah kualitasnya bagus. Per hari anak itu habis dengan susu kotak terkecil satu anak, kisaran harga 20 ribuan. Sehingga per hari kebutuhan anak itu untuk susu dan pempesnya saja minim masih kisaran 30.000, 27-30.000. Setiap bulan Al Hasan ini butuh anggaran untuk membeli susu dan pempes itu kisaran 30 juta. Kalau melihat angka itu kayaknya sudah Masya Allah, sudah kayak nggak mungkin. Tapi alhamdulillah perjalanan kami selama ini untuk membeli susu itu senantiasa ada. Ada saja mereka tiba-tiba ada orang menyumbang susu, ada yang tiba-tiba mereka menyumbang bubur untuk bayi, ada yang kadang-kadang orang datang menyumbang dengan pempes dan sebagainya. Itu akan meringankan kami. Terus bagaimana kami kalau tidak ada yang bantu kami harus beli? Tentunya kami ada ikhtiar-ikhtiar atau ada trik-trik tertentu, yakni panti asuhan kami satu-satunya panti yang tidak pernah meminta, tapi bukan berarti menolak untuk diberi, mohon maaf. Dari penghasilan beberapa usaha yang dimiliki panti, ikhlas bekerja, sabar dan berdoa, semua biaya operasional panti kesehariannya bisa terpenuhi. Untuk merawat 13 bayi saja, Panti Asuhan Al Hasan harus mengeluarkan biaya operasional cukup fantastis, yaitu rata-rata 30 juta setiap bulannya. Secara matematis, jumlah yang tidak mungkin dipenuhi dari hasil usaha yang dimiliki panti. Biar kami tidak selalu diberi, maka kami ikhtiar dengan cara usaha. Kami punya usaha namanya ternak sapi, perikanan, pertanian, dagang, itu semua selama ini sangat membantu kami. Nah, di kekurangan-kekurangan kami inilah biasanya dibantu oleh pihak-pihak yang kami tidak pernah menduga dan menunggu. Tiba-tiba ada orang datang bawa susu, ya kita manfaatkan. Itulah yang meringankan beban kami. Barangkali ada pihak-pihak yang ingin bantu, silahkan, tapi bukan berarti kita meminta, tapi inilah teknis yang kami lakukan dengan manajemen berbalik. Bukan berarti kami tidak butuh, tapi kami berusaha sebisa mungkin untuk tidak meminta, bagaimana anak-anak ini bisa tertangani dengan baik. Alhamdulillah selama ini berjalan. Mohon doa dan dukungan kepada semua pihak, terutama doanya semoga kami diberi kekuatan dan kesabaran, serta senantiasa diberi solusi oleh Allah dengan solusi yang terbaik. Semua itu bisa berjalan atas kemurahan, kuasa, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.